Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu wa walah, amma ba'd. Pemirsa Batu TV yang dimuliakan Allah SWT, di hari-hari Ramadan ini kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan guyuran rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, ada satu kewajiban, sesuatu yang fardu tapi sedikit terabaikan dari kajian rata-rata umat Islam, yaitu kajian zakat. Zakat ini fardu, bahkan masuk ke dalam salah satu rukun min arkanil Islam. Orang yang tidak melakukan zakat berarti sama dengan tidak melakukan sholat, berarti sama juga dengan orang itu tidak bersyahadat. Zakat penting, wajib, rukun, akan tetapi terabaikan oleh rata-rata kebanyakan umat Islam. Inilah yang meresahkan, ma'asyiral muslimin. Banyak di antara kita ini yang gemar bersedekah, gemar berbagi, akan tetapi sedekah itu bukan zakat. Saya ulangi, sedekah itu bukanlah zakat. Zakat itu mengeluarkan sejumlah uang ataupun nilai tertentu, artinya nilainya sudah ditentukan. Jika hartanya sudah mencapai nilai tertentu dan diberikan kepada orang-orang yang tertentu, artinya zakat ini harus ngaji, zakat ini harus dikaji. Sedekah bisa dibilang adalah berbagi, bahkan tanpa ilmu sekalipun diterima oleh Allah. Berapapun yang Anda keluarkan untuk sedekah, kepada siapapun Anda kasihkan sedekah, sah. Berbeda dengan zakat ini, ma'asyiral muslimin. Di dalam Al-Quran disebutkan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan sholat, seringkali disejajarkan atau dibersamai dengan perintah zakat. Para ulama tafsir menyebutkan ini menunjukkan orang-orang yang tidak menunaikan zakatnya, maka sholatnya pun menjadi terkatung-katung, belum diterima, belum mendapatkan qabul dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kaji Al-Quran, ada satu ancaman yang sangat berat. Di dalam Al-Quran surat Fussilat disebutkan, wa wailul lil musyrikin, dan celakalah orang-orang musyrik, alladzina la yu'tuna zakah, yaitu mereka yang tidak menunaikan zakatnya. Sejajar dengan isyrak billah, sejajar dengan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak di antara umat Islam ini sering melakukan berbagi atau bersedekah, akan tetapi mengabaikan kewajiban zakatnya. Sama, banyak yang lebih suka menjalankan sholat sunnah, akan tetapi abai, teledor dengan yang wajib. Padahal perintah kita tidak demikian. Banyak yang sholat taraweh, nggak sholat isya. Ikut hari raya, nggak sholat subuh. Sama, bersedekah tapi tidak berzakat. Ini berbeda. Oleh sebab itu, umat Islam yang berprofesi sebagai pedagang harus mengaji zakat dagang. Petani Muslim harus mengkaji zakat pertanian. Seorang yang berprofesi seperti guru ataupun pejabat yang mendapatkan gaji harus juga mengkaji berapa yang seharusnya dia keluarkan, apakah dirinya ini termasuk orang-orang yang wajib mengeluarkan zakatnya, mencapai nisab atau tidak. Jika gaji Anda ditotal dalam 1 tahun senilai 86 gram emas, kalau kita konversi 86 juta, misalkan 1 gram 1 juta, maka Anda wajib zakat. Anda harus mengeluarkan 2,5% dari penghasilan Anda, pendapatan Anda, gaji pertama hingga bahkan gaji ke-13 Anda, tunjangan-tunjangan Anda. Di total kok 86 juta lebih, maka Anda ini termasuk orang-orang yang wajib zakat. Mengeluarkan 2,5% dari gaji Anda setiap kali gajian. Sama dengan petani yang harus mengeluarkan zakat pendapatannya setiap kali panen, waktu haqqahu yauma hasadih,
dan keluarkanlah zakatnya pada tiap kali panen. Jika Anda seorang petani, hasil pertanian Anda 7 kintal, 700 kilo, maka Anda harus mengeluarkan 5% setiap kali panen. Demikian juga jika ini pertanian atau tani sayur buah, maka harus dikonversi dulu ke dalam makanan pokok atau pertanian pokok itu. Pada intinya harus mengaji. Segalanya di dalam perihal zakat ini bukan hanya zakat fitrah. Nah, ini yang membedakan zakat fitrah dengan zakat mal. Zakat fitrah juga wajib dilakukan oleh orang miskin sekalipun, selama dia Islam. Bahkan bayi ataupun orang yang meninggal di dalam Islam, dia menjumpai Ramadan dan menjumpai Syawal, wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Semoga kita ini termasuk orang-orang yang peduli dengan apa yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak hanya bersenang-senang atau berbangga-bangga dengan yang sunnah-sunnah, akan tetapi kita terledor dengan yang fardu-fardu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunakan bulan ini untuk mengaji juga masalah zakat, mumpung ada euforia zakat di bulan Ramadan. Walaupun Ramadan bukan selalu identik dengan zakat, ya, akan tetapi kita gunakan momentum Ramadan ini untuk mengaji. Tidak bisa zakat dikaji melalui kultum. Kita sisakan waktu untuk menelaah kembali apa yang diwajibkan Allah untuk diri kita. Semoga perjumpaan-perjumpaan kita di bulan Ramadan dengan bulan ini membawa berkah, menambah gairah kita di dalam menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan yang makbulah, kita mendapatkan berkah Lailatul Qadar, dan semoga rizki pemirsa semua diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpah penuh barokah. Amin Allahumma amin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat datang di Kampus Universitas Islam Malang, kampus Islami dan terbuka bagi semua umat beragama dan warga negara. Telah mengimplementasikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, membangun jejaring dengan dunia usaha, dunia industri, perguruan tinggi dalam dan luar negeri. Pilihan program studi lengkap dengan fasilitas pembelajaran modern, indah, dan nyaman. Ketika saya masuk kampus Unisma, saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern di sini. Universitas Islam Malang kampus kreatif, inovatif, unggul, berdaya saing, berjaring internasional menuju world class university. Ingin menjadi lulusan yang unggul, kreatif, inovatif, dan bermoral? Yuk kuliah di Unisma Malang.